Berjumpa lagi teman-teman, sahabat-sahabat Rosok semuanya. Berjumpa dengan saya Mas John Rosok Elektronik dari kota Ngawi Ramah, Jawa Timur. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas masih dalam seputar CPU komputer ya teman-teman. Namun temanya saya coba untuk berganti-ganti, jadi supaya teman-teman pemula itu bisa memahami apa yang saya maksud atau yang saya jelaskan. Oke, dalam video kali ini saya ingin membahas sesuai judul postingan saya yang ini, yaitu mengapa untuk CPU lama itu PCB-nya lebih banyak daripada PCB-nya CPU yang sekarang. Jadi teman-teman ya, untuk CPU lawas itu memang PCB-nya itu banyak. Jadi ada cut yang ada di CPU tersebut. Untuk CPU sekarang itu cenderung hanya satu lembar saja. Jadi memang masih banyak untuk CPU lawas. Nah, kenapa kok CPU lawas itu memang lebih banyak daripada CPU yang sekarang? Untuk perbandingan ya teman-teman ya, coba kita lihat untuk motherboardnya CPU yang model sekarang. Ini adalah motherboard untuk CPU yang model sekarang. Jadi hanya satu lembar saja ini CPU sudah bisa menyala. Jadi hanya motherboard satu lembar ini CPU masih menyala. Nah, ini adalah CPU lama, jadi dia ada beberapa lembar, ada beberapa cut yang masih menancap. Langsung kita pantau ya. Ini adalah beberapa cut yang menancap di motherboardnya. Jadi makanya saya bilang PCB-nya itu lebih banyak daripada CPU yang sekarang. Oke, biar lebih jelas kita bongkar ya teman-teman ya. Kita buka. Tarik nana kancingnya. Kita lepas dulu power supply-nya ini. Kita lepas power supply-nya. Nah, ini lebih terlihat ya teman-teman ya, lebih terlihat. Nah, itu ada beberapa cut itu ya, ada beberapa cut yang menancap itu. Nah, oke, sambil saya jelaskan, kita angkat ya kita angkat PCB-nya ini. Ini ada kancingnya seperti ini. Kita angkat. Nah, terlihat dengan jelas ya ini teman-teman ya. Ini satu lembar, ini satu lembar, ini juga satu lembar yang model baru tadi saya bilang tadi. Ini satu lembar sudah bisa menyala. Kalau satu lembar ini belum bisa menyala di monitor. Oke, saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi kita dekatkan supaya ada perbandingannya. Untuk menampilkan dari CPU ke monitor itu namanya butuh rangkaian VGA atau VGA. Untuk CPU yang model sekarang ini VGA-nya sudah on board, jadi sudah menancap dia di motherboard. Lah, untuk yang CPU ini tadi ini ada VGA tersendiri ini. Jadi ini VGA-nya yang warna biru ini. Jadi makanya dia butuh VGA tambahan karena di sini belum ada. Makanya dia butuh tambahan di sini.
Terus kemudian ada ini soket USB. Nah, ini ada tambahan card USB card. Jadi untuk generasi Pentium 1 atau mungkin Pentium atau CPU lawas ini memang USB nya belum ada. Jadi USB nya belum ada, berbeda dengan motherboard baru. Ini sudah ada. Nah, ini sudah ada. Makanya di sini butuh tambahan untuk USB-nya. Terus kemudian ini ada card lagi. Ini card untuk harddisk ini teman-teman ya. Ini untuk harddisk. Jadi kalau ada tambahan harddisk itu bisa disambungkan di sini karena untuk soket harddisknya terbatas. Jadi ini bisa dibilang harddisk card. Ini bisa dibilang seperti itu. Terus untuk biasanya ada tambahan lagi sound card. Sound card itu yang untuk mengeluarkan suara. Oh, tapi ini sudah ada ini. Ini ada sound cardnya. Ini lubang sound card. Biasanya untuk CPU jadul itu sound cardnya belum ada. Biasanya sound cardnya itu belum ada. Jadi bisa jadi nanti ada tambahan sound card lagi, ada tambahan card lagi yang seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman ya, bedanya antara CPU lawas dan CPU baru. Kenapa CPU lawas itu cenderung PCB nya lebih banyak. Terus dari sisi IC juga berbeda teman-teman ya. Ini IC nya sangat banyak, ini IC nya cuman ada chip 1 gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya rasa sudah paham ya kenapa kok CPU lawas itu motherboard PCB nya lebih banyak daripada CPU yang sekarang. Jadi jawabannya itu tadi, karena memang di motherboardnya itu belum ada VGA onboard, belum ada USB, belum ada sound card, jadi masih butuh tambahan di card. Jadi tambahan di cardnya begitu. Terima kasih buat teman-teman semuanya dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.